undang Permendikbud saja diuji Pak di 3 wilayah dulunya Pak, untuk memberikan satu penguatan bahwa peraturan ini dilaksanakan. Ini rancangan undang-undang Pak. Bayangkan diundang diberi kesempatan hanya 3 menit untuk membahas, ini luar biasa. Dan pernyataan menteri ataupun di GTK menyatakan bahwa persoalan-persoalan diajukan oleh PGRI sudah kami masukkan. Ini bahasa kami, kalau bahasa daerah Pak, bahasa lisan. Itulah boleh begitu. Harus dituangkan dalam batang tubuh daripada rancangan undang-undang ini. Dan yang berikutnya Pak Ketua Pimpinan, Mendikbud melalui Dirjen DKT hari ini sudah memecah belah organisasi profesi. Sampai hari ini ada 70 organisasi profesi yang diciptakan oleh Mendikbud hari ini. Artinya bahwa menteri hari ini dia pakai jas hitam, bukan jas merah. Dia melupakan sejarah. Jas merah, dia tidak mau ada persoalan yang sejarahnya, tapi bagaimana pendidikan ke depan. Ini kabur Pak. Oleh karena itu kami dari Pengurus Besar PGRI melalui Komisi 10 agar melakukan verifikasi tentang pensyaratan sebagai organisasi profesi. Harus lengkap Pak. Nah untuk itu ke depan saya setuju dengan abang saya Pak Prof. Ya, jangan lagi ada organisasi profesi sampai 70 Pak. Bingung itu. Apa yang menjadi organisasi profesi 70 itu? Dan lucu juga pemerintah mau membuatkan kode etik guru. Ini Alef bin Abdullah Pak. Alef bin Abdullah pemerintah ini. Mau apa Mendikbud modelnya seperti ini? Pengacara dia buat sendiri Pak aturan kode etiknya. Kalau memang belum paham tentang itu, mari belajar Pak sejarah PGRI. Bagaimana kami membuat kode etik itu sudah lama kita buat Pak. Yang terakhir Pak, pemerintah juga aneh. Lahirnya undang-undang guru dan dosen, minimal guru sudah sertifikat tahun 2015 Pak. Sampai sekarang 1,6 juta guru kami yang belum ada. Sekarang dibutuhkan masalah pendidikan, mutu pendidikan. Nggak bisa Pak. Kenapa? Ini guru kami 42% itu yang PNS Pak. 52% itu adalah non PNS yang digaji hanya 200 ribu pas sebulan Pak. Apa yang bisa sekarang lagi pemerintah melaksanakan guru sekolah merdeka, kampus merdeka? Apanya yang merdeka Pak? Merdeka itu pernyataan bebas. Apanya yang bebas Pak? Yang betul adalah belajar merdeka negara ini. 77 tahun kemerdekaan bangsa Indonesia masih belajar merdeka. Apa sekolah merdeka itu Pak? Dan lagi diserahkan pada sekolah. Pilih salah satu dari 3 kurikulum yang sudah ada. Macam-macam penyelenggaraan pendidikan model ini. Kurikulum 2013 boleh dipilih. Kurikulum 2013 disederhanakan boleh dipilih. Kurikulum merdeka dipilih. Yang dihabiskan uang triliun nih Pak. Masalah sekolah penggerak ini Pak. Itu yang pertama tahun ajaran 2001-2022 hanya 250 sekolah. Dari 287.581 sekolah yang ada di Indonesia. Tahun ajaran 2002-2023 ini akan coba untuk menggerakkan 10.000 guru. Guru kami 3,4 juta Pak. Inilah kondisi bangsa kita saat ini. Oleh karena itu kami sepakat agar undang-undang ini ditunda dulu pembahasannya Pak. Kalau tidak kami akan menunggu aksi dari guru-guru di tingkat ranting, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi di Indonesia untuk menghitam putihkan baju kami yang ada di Istana Negara, di DPR RI, kabupaten, kota, provinsi bergerak bersama-sama. Itulah kondisi bangsa kita saat ini. Mohon maaf, saya memang begitu karena ini saya orang asli NTB, mendapatkan sekretaris jenderal. Saya suara keras tapi hati saya lembut Pak. Lebih kurang mohon maaf bila taufiq wabillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari poros pelajar silakan. Baik, terima kasih. Terima kasih ya. Baik, saya pikir cukup ya. Udah mau jam 12:30. Saya jam 1 ini kita harus rapat dengan pimpinan DPR terkait guru honorer. Pansus guru honorer. Jadi semua ini banyak masalah-masalah yang memang harus kita selesaikan. Dan ujung-ujungnya ini adalah masalah komunikasi. Teman-teman yang saya hormati, kita coba buatkan kesimpulan hari ini. Mana? Oh ini dia.
Guru Indonesia, DPP Forum Pengelola Lembaga Kursus dan Pelatihan, Poros Pelajar Nasional atas masukan dan aspirasi dengan beberapa poin utama sebagai berikut. A. PP Persatuan Guru Republik Indonesia menyampaikan antara lain bahwa 1. Persatuan Guru Republik Indonesia sebagai organisasi profesi guru wajib dilibatkan dalam berbagai kebijakan bidang pendidikan termasuk rencana revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kedua, RUU Sisdiknas perlu diperbaiki mengingat ada substansi penting dalam bidang pendidikan yang sebelumnya diatur, diantaranya A. Perlunya pengembalian pasal maupun ayat tentang tunjangan profesi guru dosen, tunjangan khusus maupun tunjangan kehormatan. B. Perlunya peningkatan kesejahteraan guru dan dosen sebagaimana amanat Undang-Undang tentang Guru dan Dosen. 3. Mengusulkan pembentukan tim gabungan atau Pokja Nasional Revisi Undang-Undang Sisdiknas dari berbagai organisasi maupun kepakaran. B. Ikatan Guru Indonesia menyampaikan beberapa masukan diantaranya PP Ikatan Guru Indonesia siap mengawal RUU Sisdiknas untuk mewujudkan janji pemerintah dalam memajukan kesejahteraan dan kualitas guru. 2. Terdapat beberapa hal yang perlu dievaluasi di RUU Sisdiknas diantaranya mengenai A. Perlunya perbaikan definisi dan ketentuan mengenai tujuan pendidikan, batasan usia wajib belajar, definisi syarat hak kewajiban, tugas dan karir guru pendidik, jenjang jalur dan jenis pendidikan, organisasi profesi dan kurikulum. B. Pengaturan khusus mengenai tunjangan guru dan dosen sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen sepanjang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. C. Adanya jaminan peningkatan tunjangan guru yang mengikuti pengaturan dalam Undang-Undang tentang ASN untuk memastikan penerimaan penghasilan yang layak. D. Peningkatan bantuan operasional kepada satuan pendidikan swasta untuk membantu yayasan sebagai pemberi kerja maupun penghasilan yang layak kepada pendidik pada satuan pendidikan swasta. E. Kepastian perekrutan guru ASN setiap tahunnya mencukupi dan tidak ada lagi guru honorer dalam satuan pendidikan negeri. F. Penjelasan bahwa pemisahan pengaturan antara sertifikasi dan penghasilan guru harus dilengkapi dengan beberapa pengaturan lain. C. DPP Forum Pengelola Lembaga Kursus dan Pelatihan menyampaikan mengenai 1. Pemerintah perlu melibatkan penyelenggara kursus dan pelatihan yang tergabung dalam Forum Pengelola Lembaga Kursus dan Pelatihan Forum PLKP dalam RUU Sisdiknas. 2. Perlunya perbaikan RUU Sisdiknas antaranya tentang A. Perlu ada kajian komprehensif dan terukur atas hilangnya pasal tentang kursus dan pelatihan dan pasal sertifikasi. B. Prioritas atas pendidikan sepanjang hayat, khususnya dalam kursus dan pelatihan yang hadir dengan kelenturan, kecepatan kemudahan beradaptasi. D. Poros Pelajar Nasional menyampaikan adanya substansi RUU Sisdiknas yang perlu dievaluasi, antara lain, tidak adanya klausul eksplisit yang menjamin adanya hak-hak pelajar mahasiswa. 2. Terdapat indikasi komersialisasi pendidikan yang ditunjukkan dari aturan mengenai pendanaan penyelenggaraan pendidikan. 3. RUU Sisdiknas terindikasi menutup peluang masyarakat dalam mengevaluasi sistem pendidikan. 2. Komisi 10 DPR RI akan menindaklanjuti usulan PB Persatuan Guru Republik Indonesia, PP Ikatan Guru Indonesia, DPP Forum Pengelola Lembaga Kursus dan Pelatihan, Poros Pelajar Nasional dengan beberapa catatan diantaranya. 1. Penyusunan RUU Sisdiknas harus melibatkan masyarakat secara luas sehingga dapat meningkatkan transparansi dan legitimasi regulasi yang dihasilkan. 2. Komisi 10 DPR RI belum secara resmi menerima naskah akademik dan draft RUU Sisdiknas, namun terbuka menerima seluruh masukan masyarakat jika mendapatkan amanah untuk membahas RUU Sisdiknas bersama pemerintah. 3. Bahan masukan dan pandangan yang disampaikan PP Persatuan Guru Republik Indonesia, PP Ikatan Guru Indonesia, DPP Forum Pengelola Lembaga Kursus dan Pelatihan, Poros Pelajar Nasional menjadi bagian tidak terpisahkan dari RDPU ini, dan substansinya akan menjadi bahan rapat Komisi 10 DPR RI dengan pemerintah untuk mengevaluasi RUU Sisdiknas yang telah disusun pemerintah. Inilah kesimpulan kita, draft kesimpulan. Saya tanyakan pada kawan-kawan anggota, monggo silakan dikoreksi. Pak Johar, cukup? Pak Bisri, kawan-kawan, Pak Mujib, Pak Mustafa.